Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Tidak hanya Galatasaray, sekarang 4 klub Saudi siap tawar Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu kembali menjadi incaran di bursa transfer, kali ini dengan ketertarikan serius dari 4 klub terbesar Liga Pro Arab Saudi. Tawaran resmi dari Timur Tengah diperkirakan akan tiba pekan depan, tulis La Repubblica. Inter kini bersiap menghadapi potensi kepergian gelandang asal Turki tersebut. Musim panas lalu, Inter berhasil menahan Calhanoglu meski mendapat tekanan dari Bayern Munchen, namun situasinya berbeda kali ini, karena Galatasaray bersiap untuk mencoba merekrut mantan pemain AC Milan itu. Lanjut laporan yang sama. Klub raksasa Turki tersebut berniat membawa pulang pemain berusia 31 tahun itu ke Istanbul. Ketertarikan terhadap Calhanoglu tak datang hanya dari tanah kelahirannya. 4 klub teratas Arab Saudi, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad juga tertarik untuk mengamankan jasanya, ungkap La Repubblica. Setelah melakukan pelunasan obligasi dan menerbitkan obligasi baru, Inter secara finansial lebih sehat. Inter menutup tahun finansial musim ini dengan catatan yang menggembirakan, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Nerazzurri mencetak rekor pendapatan dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mencatatkan laba bersih dalam satu musim. Keseimbangan antara kinerja lapangan dan manajemen keuangan menjadi kunci dari transformasi yang dinilai luar biasa ini. Poin paling menonjol adalah penurunan signifikan utang finansial, hasil dari efisiensi pengeluaran dan masuknya pendapatan luar biasa. Salah satu langkah strategis yang sangat penting adalah pelunasan awal obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada 2027. Sebagai gantinya, klub telah melakukan refinancing melalui penerbitan obligasi baru, dengan jatuh tempo hingga 2030 dan dukungan dari investor institusional asal Amerika Serikat, dengan total nilai mencapai 350 juta euro. Inter yang pada musim 2020 kesulitan membayar gaji dan langsung melepas bintang-bintang seperti Lukaku dan Hakimi setelah meraih Scudetto, kini tinggal kenangan, tulis La Gazzetta. Transformasi finansial ini tercapai berkat pengetatan anggaran, pengurangan beban gaji, dan kebijakan transfer yang dilakukan dengan prinsip saldo nol. Dalam 1 tahun terakhir, Inter menikmati kestabilan struktural setelah Oaktree Capital mengambil alih kepemilikan dari Steven Zhang. Jika ada tawaran di atas 10 juta euro, Inter bisa melepas Aleksandar Stankovic. Masa depan Aleksandar Stankovic di Inter tengah berada dalam ketidakpastian. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, gelandang muda asal Serbia itu bisa meninggalkan Nerazzurri pada bursa transfer musim panas ini apabila ada tawaran senilai 10 juta euro yang masuk. Situasi ini membuka kemungkinan bahwa keluarga Stankovic akan benar-benar berakhir di Inter, menyusul kepergian Filip Stankovic, sang kakak, yang juga dilepas klub beberapa waktu lalu. Aleksandar, putra dari mantan legenda Nerazzurri Dejan Stankovic, baru saja ditebus kembali oleh Inter dari FC Luzern, tetapi karena tidak mengikuti kompetisi Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, masa depannya masih dalam tanda tanya. Dengan potensi kepergian Aleksandar, maka era keluarga Stankovic di Inter, yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade dalam berbagai peran, bisa saja ditutup secara resmi dalam waktu dekat. Carlos Augusto, bersama Cifu kami diperbolehkan lebih agresif. Carlos Augusto mengaku tak sabar menghadapi Fluminense di babak gugur Piala Dunia antar klub dan menyebut pelatih baru Inter, Christian Cifu, memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan Simone Inzaghi. Laga ini akan spesial bagi saya dan Luis Henrique karena kami sangat mengenal Fluminense, ujar Carlos kepada La Gazzetta dello Sport. Ia memperingatkan bahwa pertandingan ini bakal sama sulitnya dengan laga sebelumnya melawan River Plate. Inter menyingkirkan River Plate dengan skor 2-0 dalam pertandingan keras yang hampir berakhir ricuh. Laga seperti itu biasa terjadi di Copa Libertadores, itu bagian dari keseruannya, kata Carlos. Ia menilai Inter berhasil menang karena mampu meladeni permainan fisik lawan dan mencetak gol di momen krusial.
ada sedikit ketegangan di akhir, tapi tidak sampai berlebihan, tambahnya. Carlos menyambut positif perubahan pendekatan yang dibawa Cifu setelah kekalahan memalukan 0-5 dari PSG di final Liga Champions, yang membuat Inzaghi hengkang ke Al Hilal. Misi terakhir Mkhitaryan di Inter, menjadi mentor Petar Sucic. Henry Mkhitaryan diperkirakan akan menjalani peran penting sebagai mentor bagi rekrutan baru Inter, Petar Sucic, musim depan. Tugas terakhir Mkhitaryan di Inter adalah membimbing Sucic menemukan tempatnya di tim, tulis Tuttosport. Pemain asal Armenia itu telah memasuki musim keempatnya bersama Nerazzurri. Mkhitaryan tetap menjadi pemain reguler meskipun usianya terus menua dan kini akan memasuki usia 37 tahun, karirnya memang mulai mendekati akhir. Tetapi itu tidak berarti perannya selesai, ujar Tuttosport. Di bawah pelatih baru Christian Cifu, Mkhitaryan masih dipercaya tampil di seluruh laga Inter di Piala Dunia antar klub sejauh ini, termasuk 2 kali sebagai starter. Tuttosport memperkirakan Mkhitaryan tidak akan tampil lebih dari 20 hingga 25 pertandingan musim depan. Intensitas bermain setiap pekan sudah tidak realistis lagi bagi usianya, jelas laporan tersebut. Namun, menit bermainnya akan dibagi dengan Sucic, gelandang muda Kroasia berusia 21 tahun yang baru bergabung. Dipastikan bertahan, Pio Esposito tidak menjadi penyerang kelima. Francisco Pio Esposito tidak akan hanya menjadi penyerang kelima di Inter musim depan. Inter memutuskan untuk mempertahankan Pio Esposito dalam skuad utama dan tidak meminjamkannya kembali musim depan, tulis La Repubblica. Keputusan ini diambil setelah performa meyakinkan sang striker muda di ajang Piala Dunia antar klub. Pemain berusia 19 tahun itu dipastikan tidak hanya menjadi pelapis terakhir semata dalam skuad asuhan Christian Cifu. Inter percaya bahwa Pio telah menunjukkan cukup kualitas untuk mulai berkontribusi secara reguler di tim utama. Lanjut laporan tersebut, penyerang timnas U21 Italia ini akan masuk dalam rotasi lini depan Nerazzurri. Esposito akan bersaing dan berbagi menit bermain dengan Lautaro Martinez, Marcus Thuram, serta calon rekrutan terbaru Ange-Yohan Boni. Ia akan mendapatkan waktu bermain yang konsisten sebagai bagian dari rencana masa depan klub, sebut La Repubblica. Situasi Mehdi Taremi yang belum pasti juga bisa membuka lebih banyak ruang bagi Pio di lini depan. Revolusi senyap, ala Christian Cifu, diterapkan untuk Inter yang baru. Christian Cifu mulai membawa perubahan taktis di Inter yang disebut sebagai revolusi senyap. Dari era Simone Inzaghi, ia memang mempertahankan formasi dasar 3-5-2, tetapi pendekatan permainannya mulai menunjukkan perbedaan mencolok, tulis La Gazzetta dello Sport. Inter sukses melaju dari fase grup Piala Dunia antar klub setelah hasil imbang melawan Monterrey dan kemenangan atas Urawa Red Diamonds serta River Plate. Meski tidak melakukan perubahan besar, Cifu sudah memperkenalkan gagasan baru dalam sistem permainan Inter. Inter kini bertahan dengan garis pertahanan lebih tinggi dan menekan lawan lebih agresif di area atas, ungkap laporan tersebut. Tim juga mulai mengalirkan bola ke depan dengan cepat saat merebut penguasaan, berbeda dari pola sirkulasi lambat di lini belakang pada era Inzaghi. Gaya bermain lebih vertikal ini memberi dinamika baru bagi lini tengah dan serangan Nerazzurri. Cifu juga tidak mengikuti pendekatan konservatif Inzaghi terkait kartu kuning, tulis Gazzetta dello Sport. Kesepakatan antara Inter dan Parma tercapai, Boni tes medis awal pekan depan. Ange-Yohan Boni tinggal selangkah lagi menjadi pemain baru Inter. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, penyerang milik Parma tersebut telah memilih bergabung dengan Nerazzurri, dan kini hanya tinggal menyelesaikan detail-detail akhir untuk meresmikan transfernya. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dengan nilai akhir mencapai 24 juta euro. Negosiasi kini hanya menyisakan penyusunan teknis mengenai struktur bonus dan metode pembayaran. Tidak ada yang mengancam kesepakatan ini,
termasuk pendekatan dari klub lain seperti VfB Stuttgart, yang akan melepas Woltemade ke Bayern Munchen dan sempat mencoba menyusup dalam proses transfer. Namun, jabat tangan antara Inter dan Parma dinilai sudah cukup kuat sebagai bentuk komitmen final. Pemain asal Prancis itu sudah tak sabar memulai petualangan barunya. Tes medis dijadwalkan antara hari Senin dan Selasa, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030.